Apakah kamu sedang merasa badanmu sangat kurus atau kamu ingin memperbaiki penampilan supaya badanmu lebih berisi? Coba saksikan video ini sampai selesai ya. Saya akan memberikan 7 tips untuk meningkatkan berat badan dengan cara yang sehat. Simak sampai selesai. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan, maupun juga penghasilan. Nah teman-teman, kali ini video ini spesial buat teman-teman yang kemarin tuh banyak bertanya kepada saya, Kak, gimana caranya untuk naikin berat badan? Saya terlalu kurus nih, katanya gitu ya. Nah, kalau orang lain banyak banget yang pengen kurus gitu ya, ada juga sebagian kecil orang ternyata yang merasa badannya sangat kurus, merasa kayak papan berjalan gitu ya, jadi pengen memperbaiki bentuk tubuhnya supaya terlihat lebih berisi gitu ya, bahkan ada yang bilang pengennya lebih montok dikit gitu Kak katanya. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini di sini saya mau share pada teman-teman semua tentang 7 tips untuk meningkatkan berat badan. Ya, jadi nomor satu sebenarnya sebelum saya masuk ke tips, teman-teman perlu mengetahui dulu apakah memang benar berat badan teman-teman itu kurang ya. Jadi teman-teman bisa cek dengan cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh teman-teman, yaitu dengan rumus yang teman-teman mungkin udah tahu, bisa googling juga banyak ya. Jadi rumusnya itu adalah dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi tinggi badannya itu dikuadratin dulu, baru berat badannya dalam kilogram tadi dibagi dengan tinggi badan yang sudah dikuadratkan tadi ya. Kalau misalkan hasilnya kurang dari 18,5, nah memang mungkin itu teman-teman IMT-nya rendah atau berat badannya kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditingkatkan berat badannya boleh. Nah, pertama itu sebenarnya teman-teman cari tahu dulu apa penyebab berat badan ini kurang gitu ya, karena ada beberapa juga kondisi penyakit yang menyebabkan badan itu kurus gitu ya. Contohnya kalau teman-teman mempunyai kondisi medis hipertiroid gitu ya. Jadi itu bisa membuat metabolisme tubuh itu saking cepatnya gitu ya, karena ada masalah hormon juga. Jadi itu badannya bisa kurus ya. Atau teman-teman yang mempunyai sakit diabetes mellitus itu juga badannya bisa kurus. Atau kalau memang ada masalah malabsorpsi di saluran pencernaannya sehingga nutrisi atau makanan yang masuk itu tidak terserap dengan baik ya. Ada masalah di saluran pencernaannya, jadi malah membuat tubuh itu kekurangan nutrisi, jadinya kurus gitu teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan, jadi perlu diketahui dulu sebenarnya apa masalah atau latar belakang dibalik dari berat badan yang kurus ini ya. Jadi untuk itu teman-teman bisa melakukan konsultasi kepada dokter terdekat, dokter spesialis penyakit dalam, itu teman-teman bisa lakukan medical check up untuk ngecek semuanya teman-teman ya, jadi supaya bisa ketahuan, dan juga teman-teman nantinya bisa konsultasi ke dokter gizi untuk cara menaikkan berat badannya. Nah, sebelum ke dokter atau ke dokter gizi, ini saya berikan 7 tips dulu yang mungkin teman-teman bisa lakukan mulai dari saat ini gitu ya. Nah, teman-teman, pertama adalah dengan memilih makanan yang sehat kaya nutrisi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang merasa badannya itu sangat kurus, pengen ningkatin berat badannya, bukan berarti teman-teman boleh makan sembarangan. Makan junk food, makan semua yang berlemak, makan semua yang fast food itu, atau makanan yang berkalori tinggi gitu, bebas gitu ya. Karena di sini kita tujuannya untuk meningkatkan berat badan dengan cara yang sehat ya. Jadi kalau dengan cara yang tadi itu tidak sehat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau meningkatkan berat badan tentunya maunya ujung-ujungnya sehat dong ya, bukan jadinya malah menimbulkan penyakit ya kan. Gemuk, jadinya malah gemuk dan timbul penyakit kan nggak baik juga ya. Jadi teman-teman tetap harus memilih makanan dengan yang kaya nutrisi. Jadi tetap ada makronutrisinya dan ada mikronutrisinya. Ya, jadi ada makronutrisinya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya juga dengan komposisi yang sesuai ya. Jadi teman-teman bisa tuh tetap lebih banyak meningkatkan komposisi proteinnya ya. Karbohidratnya juga boleh, nggak selalu harus di-cut kayak orang yang menurunin berat badan, tapi tetap protein itu penting teman-teman nanti untuk meningkatkan massa otot teman-teman juga ya. Karena kalau misalnya kita mau meningkatkan berat badan itu ya sebaiknya jangan terlalu banyak naikin massa lemaknya gitu, tapi massa ototnya yang dinaikin teman-teman, supaya nanti badan itu lebih berisi gitu loh, lebih berisi bukannya gembior gitu ya. Nah,
Jadi teman-teman itu yang perlu diperhatikan, makanan yang sehat, ada makronutrisi dan mikronutrisinya juga, tidak hanya sekedar makanan yang tinggi gula atau tinggi kalori gitu teman-teman ya. Jadi tetap gula itu harus tidak boleh terlalu banyak juga meskipun teman-teman yang mau menaikkan berat badan ya. Dan untuk mikronutrisi teman-teman kalau misalkan memang agak sulit dapat dari makanan, teman-teman boleh mendapatkannya dari suplementasi makanan yang berisi vitamin, mineral gitu teman-teman ya. Nah kalau saya sendiri sangat merekomendasikan suplemen Life Pack yang udah sering saya bahas di video saya sebelumnya teman-teman ya. Nanti kalau mau tanya juga boleh. Itu sangat baik sekali untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, mikronutrisi terutama yang itu agak susah didapatkan dari makanan teman-teman ya. Dan karena sering kali kalau misalnya teman-teman bilang saya itu nafsu makannya tuh nggak ada gitu, kurang. Nah itu bisa aja karena kekurangan salah satu dari nutrisi, mikronutrisi tadi teman-teman ya. Jadi makanya perlu untuk mendapatkan asupan mikronutrisi. Kalau teman-teman butuh tambahan dari suplementasi itu juga baik. Yang pasti suplementasinya harus dipilih yang benar ya. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman bisa makan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil. Biasanya kalau orang yang berat badannya kurang itu lebih cepat kenyang ya. Jadi teman-teman boleh makan dengan porsi yang lebih kecil dan meningkatkan frekuensi makannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang yang mau diet hanya makan sehari 3 kali gitu ya, pagi siang malam, teman-teman boleh makan 4-5 kali gitu ya, atau bahkan misalnya sampai 6 kali dengan porsi kecil gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa konsumsi minuman padat yang padat kalori dan nutrisi. Ya, misalkan teman-teman bisa konsumsi susu di sela-sela waktu makan seperti ya, atau misalkan susu atau misalkan shake protein ya, itu teman-teman boleh banget dibikin smoothie, dicampur buah yang bergizi. Itu bisa banget untuk menambah kalori dan juga nutrisi teman-teman. Jadi bisa dikonsumsi di antara waktu makan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah pilih camilan yang sehat tetap. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, bukan berarti kalau misalnya orang yang mau gemuk bisa makan segala macam snack gitu ya. Nah kalau misalnya mau menaikkan berat badan dengan sehat, tetap pilih camilan yang sehat ya teman-teman. Kalau misalnya mau makan dark coklat atau enggak yogurt, pilih yogurt yang gulanya itu masih rendah ya, jangan yang terlalu tinggi, kalau bisa di bawah 10 gram gitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa konsumsi kacang-kacangan gitu ya, kacang-kacangan yang dipanggang gitu ya. Bukan berarti teman-teman bebas mengkonsumsi gorengan ya, karena pastinya itu akan berbahaya untuk kesehatan teman-teman semua gitu ya. Jadi gorengan boleh, makanan cepat saji boleh, tapi sekali-sekali gitu ya, bukan dalam berarti kita bebas untuk makannya setiap hari. Jadi kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan itu sebagai kebiasaan. Yang dijadikan sebagai kebiasaan adalah makanan yang sehat, camilan yang sehat ya. Kemudian yang kelima teman-teman, tipsnya juga adalah teman-teman bisa minumnya itu sesudah makan. Jadi kalau misalnya orang yang mau menurunkan berat badan, disaranin untuk minum sebelum makan gitu ya, supaya lebih kenyangnya lebih cepat. Tapi kalau teman-teman yang mau menaikkan berat badan, disarankan untuk minumnya itu setelah makan ya. Jadi makan dulu, terus nanti minumnya terakhir biar nggak terlalu cepat kenyang ya. Nah, kemudian yang keenam adalah rutin berolahraga. Nah, kadang-kadang di sini nih banyak yang suka salah sangka gitu ya. Kalau misalkan olahraga itu hanya orang yang pengen kurus aja. Enggak, teman-teman ya, olahraga itu untuk kesehatan ya. Olahraga itu bisa dilakukan oleh semua orang supaya badannya sehat, bukan supaya kurus gitu ya. Jadi, kalau kita mau badannya sehat termasuk untuk meningkatkan berat badan, teman-teman harus olahraga yang rutin. Nah, olahraganya apa? Itu sebaiknya adalah olahraga yang bisa meningkatkan massa otot. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau mau naikin berat badan, jangan semuanya dari lemaknya itu yang dinaikin teman-teman, tapi ototnya ya. Jadi ototnya itu yang harus dinaikin, massa ototnya yang harus dinaikin. Nah teman-teman, sebenarnya kalau misalnya mau melihat lebih detail, teman-teman boleh ya ukur di timbangan yang bisa analisa komposisi tubuh ya, seperti timbangan Omron gitu. Ada di video saya yang lain, teman-teman bisa lihat ya. Atau banyak kok timbangan-timbangan lainnya yang bisa mengukur massa lemak, massa otot. Nah teman-teman bisa pakai patokan itu juga. Atau teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya massa otot itu meningkat, teman-teman tuh akan ngerasa badannya itu lebih berisi tapi kenceng, nggak gembior. Misalkan yang dulunya itu bagian bokongnya itu nggak terlalu berisi, sekarang lebih berisi dan lebih padat. Nah itu massa ototnya yang meningkat ya, nggak sekedar massa lemak gitu teman-teman. Jadi itu butuh tadi protein, makanan tinggi protein, dan juga butuh
olahraga yang bisa meningkatkan massa otot ya. Nah, kalau teman-teman misalkan bisa pergi ke gym, boleh banget pergi ke gym dan misalkan minta jasa personal trainer untuk mengatur latihan teman-teman semua di gym. Atau kalau teman-teman nggak bisa ke gym, boleh di rumah. Sekarang banyak banget video-video yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya, video YouTube gitu teman-teman bisa ikutin, lakukan dari rumah. Teman-teman bisa punya dumbbell, bisa beli dumbbell gitu yang bisa di rumah, atau untuk awal-awal teman-teman bisa pakai beban tubuh sendiri dulu ya. Jadi itu banyak juga yang bisa untuk meningkatkan massa otot ya. Banyak banget di YouTube, teman-teman boleh boleh googling gitu ya, boleh cari, atau nanti kalau misalnya teman-teman mau kontak saya untuk tanya juga boleh ya. Nah, kemudian yang ketujuh tipsnya adalah teman-teman jangan hanya mau instan aja. Jadi untuk menaikkan berat badan pun itu harus ada prosesnya ya. Jadi jangan misalkan tujuannya itu hanya ada nggak pil untuk nambah nafsu makan saya? Ada nggak pil untuk nambah berat badan saya? Ada nggak pil untuk bikin saya lebih gemuk gitu ya? Mungkin pil-pil itu ada gitu ya, tapi yang saya tahu semuanya tidak akan instan teman-teman, dan teman-teman harus sangat berhati-hati juga kalau misalnya dibilang ini pil untuk penambah berat badan, ini pil untuk bikin gemuk ya. Teman-teman harus lihat ini sudah BPOM apa belum, ini isinya apa aja. Jadi jangan sampai isinya itu hanya steroid atau dan lain sebagainya yang akan membuat teman-teman gemuk dalam sekejap tapi tidak sehat, dan ketika nggak konsumsinya ya teman-teman akan kembali lagi gitu ya. Bahkan mungkin ada yang bisa bikin teman-teman tuh jadi moon face atau mukanya ikutan gemuk tapi bulat dan tapi nggak sehat gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Mau meningkatkan berat badan, mau badannya lebih berisi, pilih cara yang sehat seperti yang tadi saya bilang. Tetap harus dari mengatur pola makan, kemudian teman-teman bisa konsumsi suplementasi yang membantu mikronutrisi, yang membantu asupan protein, dan juga jangan lupa untuk berolahraga ya. Jadi olahraga itu tetap penting, dan semuanya itu butuh proses teman-teman ya. Nggak bisa dalam mungkin 1 bulan terus langsung jadi gemuk gitu ya, jadi berisi. Enggak, itu butuh berbulan-bulan teman-teman, jadi butuh proses. Jadi jangan berharap sesuatu yang terlalu instan untuk hasil yang baik dalam jangka waktu panjang ya. Jadi bersabar, teman-teman harus cari info yang tepat dan melakukannya dengan baik. Kalau sebisa mungkin ada coachnya gitu ya. Atau teman-teman juga untuk masalah nutrisi, teman-teman bisa banget konsultasi ke dokter gizi untuk mengatur porsi jenis makanannya yang teman-teman bisa makan untuk meningkatkan berat badan ya. Oke. Demikian untuk video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman merasakan video ini bermanfaat, boleh di-share ke orang lain. Kalau teman-teman ingin menanyakan soal suplementasi mikronutrisinya, itu bisa saya bantu. Nanti teman-teman bisa tanyakan di link WA yang akan saya berikan di keterangan video ini. Oke? Stay safe, stay healthy semuanya. Dah.